Begini Pak Kiai, dan kebetulan salah satu kitab yang sekarang saya kaji dengan santri-santri ya, itu adalah kitab Sulam Taufik. Kemarin juga kami bahas bersama dengan anak-anak. Jadi inti pertanyaan kami langsung saja ke poin. Dalam kitab Sulam Taufik itu adalah, mohon maaf, sarahnya yaitu Mirqatus Suhudi Tasdik. Syekh Nawawi Banten itu menyebut pengarang kitab Sulam Taufik pada awalnya dengan sebutan Sayyid ya. Beliau berarti Syekh Nawawi Banten mengiktiraf kalau pengarang kitab Sulam Taufik yang itu kan nyata-nyata Ba'alawi, itu oleh beliau Syekh Nawawi Banten disebut dengan istilah Sayyid. Itu kami temukan kemarin di kitab Sulam Taufik. Berarti kan di situ dapat kita ambil kepahaman bahwasanya beliau mengakui kalau pengarang kitab Sulam Taufik yang notabene itu adalah Ba'alawi termasuk keturunan Rasul, karena Sayyid itu kan istilah untuk keturunan Rasul yang masyhur di luar Indonesia. Berarti bisa enggak kalau itu kepahaman itu kita tarik lagi dengan beliau mengatakan bahwa pengarang kitab Sulam Taufik dengan istilah Sayyid dan nyata-nyata itu dari Ba'alawi, bisa nggak kita ambil kepahaman berarti beliau juga mengakui kalau Ba'alawi itu adalah Sayyid atau sah sebagai keturunan Nabi. Seandainya itu bisa, bagaimana seandainya ada orang mengatakan, Pak Yai, hanya seandainya orang Mbah Yai Nawawi saja mengiktiraf atau mengakui kalau pengarang kitab Sulam Taufik yang itu Ba'alawi itu adalah Sayyid, mengapa Bapak Kiai kok tidak mengakui ya? Mungkin sementara itu saja yang dapat kami pertanyakan, mungkin yang lain juga masih ada yang mau tanya. Sekian itu saja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam Sulam Taufik, Syekh Nawawi panggil Sayyid ya. Ya, kalimat itu ada sebuah kalimat yang isbat, ada kalimat yang tidak isbat. Al kalimatul lati la yuqsadu bihal isbatu laisat isbatan. Li'anna al isbat yahtaju ila dalilin wa illa fa husnudzon. Jadi sebuah kalimat, itu baik ngomong Sayyid, Syarif, Habib itu. Di dalam sebuah kitab itu tidak menunjukkan sebuah isbat kalau tidak ditujukan sebagai isbat. Wal isbat yahtaju ila dalil. Isbat itu membutuhkan dalil. Wa illa fa husnudzon. Kalau tidak, itu namanya husnudzon. Wa Syekh Nawawi fi jami'i kutubihi allati qara'naha la ya'ti bi dalilil isbati bil marrah. La ya'ti Syekh Nawawi fi jami'i kutubihi bi dalaila wa barahina haula isbati Ba'alawi. La yakunu dalilun wahid. Tidak ada satu dalil pun Syekh Nawawi Tenara Al-Bantani dalam masalah mengisbat Ba'alawi ini, tidak ada dalilnya. Cuma itu masuknya mimbabi husnidzon. Yang pertama, sepertinya belum pernah ada kitab Sarah Sulamut Taufik itu yang ditulis oleh Syekh Nawawi itu di situ menyebut Sayyid kepada penulisnya. Ini ada dua versi kitab. Yang pertama ini adalah yang tulisannya kecil, itu yang dicetak pertama kali, dimana percetakannya itu selesai tahun 1291 Hijriyah. Berarti sudah sekitar 230 tahun yang lalu. Begitu juga yang di sebelahnya yang tulisan Arab yang agak terangan itu juga sama. Itu sarahnya Syekh Nawawi juga. Dan di dua kitab ini Syekh Nawawi itu mengatakan inna risalatas Syekh Abdillah, gak ada menyebut Sayyid. Kemudian di situ ada Ba'alawi. Ya wallahu a'lam, yang tanya itu kan katanya salah satu dari kitab yang dikaji adalah kitab Sulamut Taufik yang sarahnya Syekh Nawawi. Di situ ada Sayyid. Yang sebelah mana Pak Sayyidnya? Kitab versi mana yang Bapak baca, yang Bapak kaji, yang mana? Karena sekarang itu orang mengklaim saya mengagumi ini, saya mengkaji ini itu mudah sekali. Di mana ada Sayyidnya Pak? Itu hitam putih ya, kita sepakat kalau itu hoax ya. Kamu cari kitab Sulamut Taufik yang tulisan sarahnya ditulis oleh Syekh Nawawi yang mengatakan Syekh Nawawi itu menyebut Sayyid. Kalau Syekh Nawawi menyebut Sayyid kepada Ba'alawi ada, tapi bukan di kitab ini. Kalau substansinya kan sama, Ba'alawi disebut Sayyid, oke, substansinya ke situ sama. Tapi ini orang mengklaim saya sedang mengkaji kitab Sulamut Taufik. Kok gagal mendeskripsikan di bagian pertama? Ki Haji Imaduddin pun nggak mengkoreksi, itu malah mengamini. Karena kalau dilihat dari jawabannya, orang pertanyaannya aja udah keliru, dijawab. Ya. Ini bukan hal serius, tapi agak-agak gitu. Sekenal apa dengan Sulamut Taufik?
sekenal apa dengan sarahnya Syekh Nawawi kalau membaca muqaddimahnya aja itu kok Asy-Syaikh kok disebut As-Sayyid, dari mana? Itu ya. Yang kedua, yang paling penting, penanya ini mengklaim atau menarasikan secara sharih kalau itu karya Ba'alawi. Kiai Haji Imaduddin tidak menolak itu. Jelas ya, jelas. Bahkan seandainya Syekh Nawawi benar menyebut Sayyid kepada Ba'alawi, yang ditolak oleh Kiai Haji Imaduddin kalau Syekh Nawawi dianggap mengisbat. Bukan kalau itu karya Ba'alawi. Jadi Ustaz Suparman lah atau siapa itu, jangan biasakan lebih unggul dari ketuanya. Jadi lucu nanti ya. Jadi lucu. Bahkan kalau di sini Kiai Haji Imaduddin juga nggak curiga ini Ba'alawi apa bukan, nggak ada begitu ya. Itu diamini kalau itu Ba'alawi karena sedang mau dinafikan toh. Sedang mau dijelaskan kalaupun disebut Sayyid nggak berarti sahih karena itu husnudzon saja. Saya ulang logika sederhana saja. Syekh Nawawi itu ketika mengatakan Sayyid oleh Kiai Haji Imaduddin disebut husnudzon. Husnudzon itu kan berarti mengakui, Pak. Tidak mungkin husnudzon itu menolak. Jadi kita sepakat dulu Syekh Nawawi mengakui. Udah itu aja. Iktiraf. Ini jangan diputar lagi, Syekh Nawawi nggak mengakui, cuma menyebut Sayyid. Wah, anda ada yang bilang sudah bawa kaidahnya, walaupun kaidahnya itu ada modifikasi, itu bahasa Arabnya kalimat itu ya. Nggak ada di kitab begitu ya. Apa kalimat maksuduhu al-isbat itu nggak ada. Yang ada punya Adz-Dzahabi itu Alkitab. Ya, tulisan ya tulisan dengan kalimat boleh-boleh lah ya. Tapi bahasa min babi husnudzon itu nggak ada, itu ucapannya kalimat saja. Mungkin mau memberi jalan tengah. Syekh Nawawi itu hanya husnudzon. Oke, Syekh Nawawi husnudzon. Lalu dijelaskan setelah itu don kalau al-bayyinu khata'uhu la ibrata fihi. Kalau don itu sudah jelas keliru maka tidak dipakai. Jelas keliru menurut siapa? Menurut kalimat kan. Jadi nggak usah berdebat masalah itu. Cuma ini kita sedang agak-agak geli aja mengkaji Sulamut Taufik, kitabnya ulama Nusantara, mendeskripsikan muqaddimahnya aja melenceng. Ini kan jadi agak membingungkan. Yang dikaji apanya, Pak? Kan gitu ya. Ya mungkin dia temukan kitab Sulamut Taufik yang ada risalah Inna Risalata Sayyid ya, di situ kan Inna Risalata Syekh. Begitu Pak Kiai ya, begitu. Ini receh, tetapi dari sini kan menjadi jelas gitu. Persoalannya kan di situ. Mungkin kurang hati-hati. Yang jawab juga mungkin lupa dengan muqaddimahnya Mirqatus Su'udi Tasdik itu, mungkin lupa dengan narasinya Syekh Nawawi itu lupa. Pokoknya yang diingat Syekh Nawawi jangan sampai mengesahkan, kan begitu saja. Kalau ternyata manggil Sayyid, yaitu iktirafnya itu ya husnudzon saja. Oke, berarti kan setidaknya entah dasarnya apa, tapi yang jelas sama-sama iktiraf. Berarti apa? Berarti apa yang poin di sini? Anda tidak sama dengan Syekh Nawawi. Syekh Nawawi husnudzon, Anda tidak. Sesederhana itu. Sesederhana itu, sesimpel itu. Ya silahkan mengatakan ini ulama hanya husnudzon. Silahkan. Yang husnudzon juga ulama, Pak. Dan kalaupun membawa kaidah yang masyhur la ibrata fi dhanni al-bayyini khata'uhu. Tidak ada dianggap zon yang sudah jelas kekeliruannya. Itu kan menurut Bapak yang jelas kekeliruannya. Padahal kalau kita ngaji kitab fikih, ya mohon maaf. Kadang-kadang kan kelompok ini kan selalu offset gitu. Memposisikan diri itu lebay gitu. Anda misalnya ya, merasa sudah maghrib. Terus makan. Ternyata keluar dari kamar, belum maghrib. Itu zon Anda tidak dipakai lagi. Kenapa? Karena sudah terbukti. Dan itu muttafaq, Pak. Langit bumi mengakui memang belum maghrib. Prasangkanya memang keliru. Gitu loh, Pak. Kalau mau bawa kaidah itu dudukan. Didudukan yang benar. Jangan main klaim-klaim aja. Itu zon. Dan kalau sudah terbukti salah, itu salah. Apa bukti salahnya? Nggak ada kitabnya. Lelucon akhir zaman itu ya. Lelucon akhir zaman. Jadi saya pernah janji akan buat kitab atau akan buat buku. Kalau sudah 50.000 saya masih pegang janji itu, insya Allah lah.
Kalaupun saya mau tulis buku, tidak mungkin saya bicara tentang keabsahan Ba'alawi. Saya bicara tentang hal yang lucu-lucu dalam kelompok sebelah ini. Bagaimana pola pikirnya itu, betapa anehnya, itu aja ya. Itu saja. Jadi keanehan itu akan terus aneh. Mau dijelaskan bagaimanapun itu akan terus menjadi semakin aneh. Ya. Entah bahasa Allah tunjukkan atau apa, tidak penting seperti itu. Tapi keanehan itu akan terus nampak aneh. Mau dinormal-normalkan itu akan tetap aneh. Bagaimana memposisikan temuannya itu sebagai bukti yang tidak boleh dibantah, sehingga berdosa kalau masih ikut pendapat orang lain yang sebelumnya karena sudah ditemukan dalilnya. Mau dianggap bahwasanya dzon mereka gugur semua karena sudah ada bayin, sudah ada dalil bayinun gitu. Dalil bayinunnya apa? Iya, kitab-kitabnya Imaduddin itu bahwa tidak ada kitabnya. Atau bahkan mungkin punya Pak Dr. Sugeng, haplonya G, mertuanya Fir'aun. Atau jangan-jangan termasuk juga Maimun Al-Qadda. Jadi itu dalilnya, Pak. Itu yang menganulir husnudonnya ulama. Jadi kira-kira begitu ya. Kira-kira begitu. Padahal dalam hukum itu, kalau sudah bicara dzon, itu berarti bukan qot'i. Walaupun kayaknya terlalu tinggi kalau bicara ini kepada mereka ya. Allahumma din ada sabit.